Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta setuju pinjamkan Joe Willock ke Newcastle United. Menurut The Telegraph, Arsenal tidak akan membiarkan Joe Willock pergi dalam kesepakatan permanen dan karena itu, dirinya setuju untuk membiarkannya bergabung ke Newcastle dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim. Willock yang terikat kontrak di Emirates Stadium hingga 2023 diharapkan bisa menandatangani kesepakatan jangka panjang baru sebelum dirinya pergi untuk mengamankan nilai transfernya. Mikel Arteta sebelumnya memang mengatakan akan memberi Willock kesempatan bermain di tim utama Arsenal, akan tetapi Arteta belum berniat untuk menggunakannya secara reguler di musim depan. Arteta telah sepakat dengan Joe Willock dan penasehatnya bahwa peminjaman akan menguntungkan untuk semua pihak. James Maddison bisa tingkatkan karir di Arsenal. Mantan pemain Arsenal Kevin Campbell berpikir jika James Maddison akan meningkatkan karirnya jika dia memilih untuk pindah ke London Utara. Namun, The Gunners harus bisa menggoda Leicester untuk menurunkan harga jual sang playmaker. Sangat menyenangkan mendengar dia ada di radar kami. Saya menyukainya dan saya pikir dia adalah pemain yang brilian, kata Campbell kepada Football Insider. Jika dia datang ke Arsenal, saya yakin dia bisa naik ke level berikutnya. Poin yang sulit adalah biayanya, karena saya yakin Leicester meminta uang gila saat ini, tambah Kevin Campbell. Menurut Kevin, Arsenal yang kini tengah menunggu perkembangan dari transfer Locatelli dengan Juventus, dirasa perlu bertindak cepat untuk memberi penawaran resmi kepada Leicester untuk James Maddison. Sassuolo tolak penawaran pertama untuk Manuel Locatelli. Proses negosiasi pertama antara Sassuolo dengan Juventus untuk Manuel Locatelli berakhir dengan penolakan. Menurut laporan Gol, Sassuolo menolak penawaran Juventus untuk klausul pinjaman Locatelli selama 2 musim dengan opsi pembelian senilai 30 juta euro. Meski kedua klub masih dalam bernegosiasi, Sassuolo tetap ingin melepas Locatelli secara permanen. Klub yang bermarkas di Mapei Stadium itu hanya ingin 40 juta euro secara tunai. Fabrizio Romano menambahkan jika Sassuolo bersikeras menginginkan nilai tersebut lantaran mereka tahu jika Arsenal bersedia membayar dengan nilai tersebut. Masih perlu ditunggu lagi perkembangan dari transfer Locatelli. Apakah ia batal ke Juventus atau justru bergabung ke Arsenal meski itu bukan keinginan dari sang pemain. Arsenal akhirnya mundur dari perburuan Houssem Aouar. Arsenal dikatakan telah mendekati Lyon dengan tawaran 17 juta pound sterling untuk merekrut Houssem Aouar, tetapi Les Cons masih bertahan di harga yang mereka minta sebesar 21 juta pound sterling. Menurut Le Temps Sport, Arsenal tidak siap untuk meningkatkan tawaran pertama mereka untuk Aouar dan akibatnya mereka mundur dari minat pada pemain berusia 23 tahun itu. The Gunners sendiri diperkirakan sebentar lagi akan meresmikan gelandang Albert Sambi Lokonga dari Anderlecht dalam beberapa hari ke depan. Arsenal juga telah menyetujui kesepakatan senilai 50 juta pound sterling dengan Brighton untuk bek tengah Ben White. Pecahkan rekor, Ben White jadi bek termahal Arsenal. Arsenal dan Brighton dikabarkan telah mencapai kata sepakat untuk transfer bek serba bisa Ben White senilai 50 juta pound sterling. Seperti dilansir dari The Athletic, Brighton kukuh untuk hanya melepas Ben White tidak kurang dari $0,5 miliar. Arsenal pun akhirnya memenuhi permintaan tersebut dengan harga 50 juta pounds. Ben White bakal menjadi bek termahal Arsenal. Sebelumnya, angka tertinggi dipegang oleh Mustafi yang didatangkan dari Valencia sebesar 36,9 juta pounds pada 2016 lalu. Kesepakatan Ben White ini sekaligus menandai pengeluaran terbesar ketiga dalam sejarah Arsenal. 2 pemain mahal yang didatangkan The Gunners sebelumnya adalah Nicolas Pepe dengan Pierre-Emerick Aubameyang. Fabrizio Romano melaporkan jika Arsenal akan mengumumkan kedatangan Ben White dalam beberapa hari ke depan.
Arsenal bermain imbang kontra Rangers FC. Arsenal mengakhiri tur pramusim di Skotlandia dengan hasil imbang 2-2 kontra tuan rumah Rangers FC. Rangers FC unggul lebih dulu melalui gol Leon Balogun di menit 14. Last season for the captain, in it comes, that's fair delivery and a wonderful goal. Tak berselang lama, Arsenal berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 melalui gol perdana dari Nuno Tavares di menit 23. He does really well here. What about the finish into the corner? Wonderful strike. Pada babak kedua, Rangers lagi-lagi memimpin berkat gol yang dilesakan Cedric Itten di menit 75. Towards the back post, and into the corner he goes. Beruntung, Eddie Nketiah sukses memaksa laga berakhir imbang pada menit ke-83. Red shirts inside the 6-yard box and Nketiah goes himself. Wonderful finish. Setelah ini, Arsenal akan kembali ke London dan bersiap untuk terbang menuju Amerika Serikat untuk pertandingan Florida Cup. Nuno Tavares jadi pesaing berat untuk Kieran Tierney. Nuno Tavares adalah pemain belakang yang baru saja didatangkan The Gunners pada musim panas 2021 ini dari Benfica. Golnya tadi malam merupakan gol pertamanya bagi Arsenal. Ia menyambar bola dari kaki lawan sebelum menembak dari sudut sempit. Really well here. What about the finish? Penampilan Tavares cukup terbukti meski tidak bermain full selama 90 menit. Arsenal dinilai tidak salah dalam perekrutan bek sayap barunya kali ini. Ia jelas bisa menjadi pesaing untuk Kieran Tierney di posisi bek kiri Arsenal. The Gunners dirasa tak perlu khawatir jika suatu saat Tierney absen lantaran cedera. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!